Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Deta Agustina dengan NPM 2402060111. Nah, bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan mental. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, siapa di sini yang sering merasa sedih ataupun murung dalam waktu yang lama, padahal Ananda tidak tahu apa penyebab Ananda merasa sedih. Nah, yang kedua itu mudah merasa marah dan tersinggung. Padahal biasanya Ananda tidak seperti itu, tapi sekarang Ananda mudah marah dan juga mudah tersinggung dengan orang lain. Nah, yang ketiga itu mudah cemas ataupun khawatir Ananda berlebihan sehingga mengganggu waktu aktivitas Ananda. Dan juga yang keempat itu sulit berkonsentrasi saat belajar ataupun melakukan aktivitas. Dan yang selanjutnya itu kehilangan minat dan semangat terhadap kegiatan yang Ananda sukai. Nah, itu merupakan contoh ataupun ciri-ciri orang yang terkena gangguan mentalnya ataupun kesehatan mentalnya terganggu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu ketika kita mampu mengenali kemampuan diri kita, mengelola emosi kita, mengelola emosi dan stres kita, menjalin hubungan baik dengan orang lain, baik dengan keluarga, teman, ataupun guru dan juga yang lainnya, serta kita mampu menjalani hari-hari kita secara produktif. Nah, jadi kesehatan mental itu perlu kita jaga. Karena apa? Karena agar nantinya Ananda tidak terganggu aktivitas sehari-harinya yang biasanya dulu bersemangat ataupun biasanya dulu rajin melakukan aktivitas sehari-hari, sekarang tidak rajin. Jadi perlu kita jaga kesehatan mental kita. Nah, mengapa sih penting menjaga kesehatan mental? Nah, penting menjaga kesehatan mental itu pertama membantu meningkatkan konsentrasi belajar kita. Nah, jika kesehatan mental kita baik, membuat pikiran kita akan menjadi tenang, sehingga kita akan mudah memahami materi ataupun fokus saat belajar, dan menyelesaikan tugas ataupun aktivitas kita, pekerjaan kita dengan baik. Nah, yang kedua yaitu membuat emosi lebih stabil. Nah, ketika kita mampu mengendalikan emosi kita seperti marah, sedih, ataupun kecewa, sehingga nantinya kita tidak mudah beraksi secara berlebihan terhadap suatu masalah, dan juga kita dapat menghindari masalah berikutnya. Karena apa? Karena ketika Anda emosi, pasti nantinya Anda bisa melukai hati orang lain. Tetapi jika kesehatan mental Anda bagus, pasti Anda bisa membuat emosi Anda lebih stabil nantinya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan rasa percaya diri. Kesehatan yang mental yang baik dapat membuat kita mengenali potensi diri kita, dan juga kita dapat mengenali ataupun menghargai kemampuan yang kita miliki dan berani mencoba hal-hal baru. Kita tidak takut nantinya ketika harus mencoba hal baru karena kita memiliki kesehatan mental yang baik. Kita tidak memiliki pikiran yang berlebihan dan juga nantinya Ananda lebih bersemangat melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, yang selanjutnya itu membantu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, ketika kesehatan mental kita baik, kita akan lebih mudah berkomunikasi, bekerja sama, menghargai perbedaan yang ada, dan juga kita dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Pasti setiap kita ada kan mempunyai masalah. Nah, ketika kesehatan mental kita baik, kita akan berpikir jernih, berpikir lebih tenang. Pasti kita akan memikirkan bagaimana sih cara kita menyelesaikan masalah yang ada. Nah, contohnya saja, misalnya kita lagi ada masalah sama teman sebaya kita.
jika kesehatan mental kita bagus, kita akan memikirkan cara yang baik. Misalnya kita selesaikan secara baik, kita bercerita ataupun kita tanya, apa permasalahan yang terjadi sesungguhnya. Ketika kesehatan mental kita tidak baik, pasti akan kita lebih memilih untuk mendiamkan saja masalah tersebut. Kita tidak akan mempedulikan ataupun menyelesaikan masalah tersebut. Karena apa? Karena dalam pikiran kita lagi tidak baik bagus atau tidak baik kesehatan mental kita, sehingga kita lebih ya udah kita memilih untuk diam saja. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi risiko stres dan berlebihan. Nah, dengan kesehatan mental yang terjaga, kita lebih mudah menghadapi tekanan yang ada sehingga nantinya risiko mengalami stres berkepanjangan ataupun merasa cemas lainnya dapat berkurang karena kesehatan mental kita bagus. Jadi, kita tidak hanya memikirkan apakah masalah itu saja atau tidak. Jadi, nantinya kita akan bisa berpikir lebih jernih, lebih tenang. Sehingga dan juga nantinya kita tidak mudah stres. Nah, selanjutnya apa sih faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Nah, jika keluarga yang memberi penuh kasih sayang, perhatian, atau komunikasi yang baik, pasti dapat membuat kita merasa aman, nyaman, sehingga nantinya kesehatan mental kita lebih terjaga. Tapi sebaliknya, jika keluarganya tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian ataupun dukungan, pasti nantinya kesehatan mental kita terganggu dan juga membuat kita kurang percaya diri ketika harus berinteraksi dengan orang lain, membuat kita tidak percaya diri untuk mengemukakan pendapat kita, karena di lingkungan keluarga saja kita tidak didengarkan, apalagi di lingkungan pertemanan. Nah, selanjutnya lingkungan pertemanan dan lingkungan sekolah. Nah, hubungan yang baik dengan guru, teman, pasti akan membuat kita menjadi lebih bersemangat ataupun kesehatan mental kita terjaga karena kita tidak memikirkan hal-hal yang lain. Tetapi jika lingkungan sekolah kita saja tidak baik, pasti akan bisa terjadinya perundungan ataupun bullying. Seperti yang contohnya saja, pasti banyak teman-teman lihat kan, ada juga masih banyak orang yang membuli. Ada yang membuli dan dibully itu juga bisa merupakan salah satu faktornya dari lingkungan keluarga. Nah, contohnya seperti seorang anak ketika tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, mereka akan melakukan pembulian ataupun perundungan kepada temannya. Tetapi jika dia mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian dari keluarganya, pasti keluarganya menjelaskan bahwa kita tidak boleh jahat ataupun membuli orang lain kan. Benar kan? Nah, selanjutnya itu tekanan akademik. Seperti yang kita tahu, pasti kita sebagai seorang siswa, tugas kita banyak, ujian, ataupun mungkin tuntutan dari orang lain untuk mendapatkan nilai tinggi. Itu bisa menjadi sumber stres apabila kita tidak kelola dengan baik. Tetapi jika kita kelola dengan baik, pasti kita tidak akan stres, sehingga nantinya kesehatan mental kita lebih terjaga. Nah, justru dengan kesehatan mental kita terjaga, nantinya kita akan lebih fokus dalam pembelajaran dan juga untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru kita. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan media sosial. Nah, media sosial dapat memberikan manfaat, tetapi perlu diingat juga media sosial ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jika kita menggunakan media sosial dengan baik, dapat memberikan kita sebagai sarana komunikasi dan informasi. Namun, jika penggunaan kita terlalu berlebihan, dapat membuat kita merasa lebih cemas ataupun bisa juga membuat kita kurang percaya diri. Karena kita kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya, orang lain misalnya membeli mobil, kita juga mau membeli mobil, padahal belum tentu ekonomi kita dengan ekonomi orang itu sama.
Nah, dengan itu bisa membuat kesehatan mental kita terganggu karena kita terus berpikiran bagaimana cara kita sama dengan orang lain. Perlu ingat ya Nanda, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena kelebihan dan kekurangan diri kita dengan orang lain juga ada. Belum tentu kita ada kekurangan ataupun kelebihan orang itu juga sama, karena ingat semua manusia itu berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu pola tidur, makan, dan olahraga. Nah, istirahat yang cukup, makanan bergizi, olahraga teratur, membantu kita menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran kita, sehingga nantinya kesehatan mental kita akan terus tetap baik. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan mengelola emosi. Nah, di sini kemampuan mengenali, memahami, ataupun mengendalikan emosi membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan bijaksana. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita perlu menghadapi sebuah masalah dengan tenang, karena ketika kita tidak menghadapi masalah dengan tenang ataupun kesehatan mental kita terganggu, pasti kita akan sulit untuk memahami ataupun menyelesaikan masalah yang ada. Ini Ibu akan menjelaskan kembali apa sih tanda-tanda kesehatan mental kita terganggu ataupun kurang baik. Nah, seperti yang Ibu tanya di awal tadi, itu mudah marah atau sedih berkepanjangan. Padahal kita tidak tahu apa penyebab kita sedih ataupun marah. Tapi perasaan itu terus-terus muncul sehingga dapat mengganggu ke aktivitas sehari-hari kita. Nah, yang kedua itu sulit berkonsentrasi. Nah, ketika kita sulit berkonsentrasi, pasti nantinya kita akan sulit mengerjakan tugas, memahami materi yang dikasih oleh guru. Nah, yang ketiga yaitu kehilangan semangat belajar. Nah, di sini kehilangan semangat belajar itu membuat motivasi kita untuk belajar turun karena kesehatan mental kita terganggu dan kita lebih tertarik ataupun kita tidak tertarik lagi melakukan aktivitas yang sebelumnya kita sukai. Contohnya, misalnya Ananda biasanya suka membaca, tetapi karena kesehatan mental Ananda terganggu, Ananda jadi tidak suka lagi dengan membaca. Ananda lebih suka untuk mungkin bisa jadi tiduran, Ananda tidak lagi berfokus pada hal yang Ananda sukai. Nah, selanjutnya itu menarik diri dari teman dan keluarga. Nah, orang yang kesehatan mentalnya terganggu pasti akan lebih memilih menyendiri dan mengurangi interaksi dengan orang lain karena bisa saja mereka berpikiran bahwa berteman ataupun berinteraksi dengan orang lain itu hanya menghabiskan energi mereka. Jadi, mereka hanya lebih memilih untuk sendiri daripada harus berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu sulit tidur atau tidur berlebihan. Nah, mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur di malam hari ataupun atau misalnya tidur tidak terlalu lama, pasti membuat kesehatan mental kita terganggu. Karena apa ya? Karena kita tidak mental kita tidak baik. Kita memiliki pemikiran yang berlebihan. Jadi kita terus memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Selanjutnya yaitu merasa cemas secara terus-menerus. Nah, di sini merasa cemas secara terus-menerus itu sering merasa khawatir, takut, gelisah tanpa alasan yang jelas, sehingga ketika kita mau melakukan aktivitas sehari-hari kita terganggu karena kita terus merasa khawatir, takut dan juga akan gelisah, padahal kita tidak mengetahui alasannya kenapa kita merasa khawatir. Nah, jika Ananda ada mengalami hal itu, berarti kesehatan mental Ananda lagi terganggu. Jadi, perlu kenali apa saja ciri-ciri orang yang kesehatan mentalnya kurang baik ataupun terganggu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, itu tidur yang cukup. Tidur selama 7 ataupun sampai 9 jam dapat membantu tubuh kita dan otak kita beristirahat sehingga pikiran kita menjadi lebih segar, dan juga ketika nantinya kita bangun pagi hari kita akan lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan bergizi. Nah, makanan yang sehat dapat memberikan
energi ataupun nutrisi yang baik yang dibutuhkan oleh otak kita agar otak kita berfungsi dengan baik dan sehingga nantinya kesehatan mental Ananda lebih terjaga. Selanjutnya itu berolahraga secara rutin. Olahraga dapat membantu tubuh kita melepaskan hormon endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati kita dan mengurangi stres kita. Karena dengan olahraga pasti kita membuat juga pikiran kita menjadi tenang dan nantinya dapat mengurangi stres. Yang selanjutnya yaitu mengatur waktu belajar dan istirahat. Nah, seperti kita membuat jadwal yang seimbang antara belajar, beristirahat, ataupun bermain dapat mengurangi kelelahan dan tekanan kita. Karena apa? Karena misalnya kita belajar dalam sehari itu 3 jam dan kita juga bermain. Jadi kita tidak akan adanya kelelahan karena kita juga bisa mengatur waktu kita untuk belajar, bermain, dan beristirahat. Nah, di sini selanjutnya itu berani bercerita kepada orang yang dipercaya. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita perlu juga bercerita kepada orang lain, tetapi kepada orang yang kita percaya. Karena apa? Agar nantinya Ananda tidak memikirkan masalah tersendiri. Dan juga membuat pikiran Anda menjadi sedikit lega, hati Ananda lega, karena Ananda sudah bercerita kepada orang yang Ananda percaya apa yang sedang Ananda alami. Jadi tidak perlu Ananda menahan masalah sendiri, Anda juga perlu orang lain untuk bercerita. Tetapi ingat, tidak semua orang bisa menjadi tempat untuk bercerita. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih kebiasaan yang bisa mendukung kesehatan mental kita, yaitu yang pertama, bersyukur setiap hari. Nah, bersyukur setiap hari itu apa sih? Yaitu ketika kita bersyukur apa yang kita miliki, tidak membandingkannya dengan orang lain. Nah, ketika kita bersyukur, kita akan dapat menjalani hari hidup lebih bahagia, tenang, dan juga kita lebih optimis terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Yang kedua yaitu berpikir positif. Nah, berpikir positif itu yaitu ketika kita menghadapi masalah, kita melihat dari sudut pandang yang lebih baik tanpa kita mengabaikan kenyataannya. Nah, dengan kita berpikir positif dapat membantu kita menyelesaikan masalah lebih tenang, lebih santai tanpa kesehatan mental kita perlu terganggu. Selanjutnya itu dekat dengan keluarga dan teman. Nah, misalnya ketika kita lagi ada masalah, kita dapat dukungan dari orang lain. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita akan merasa lebih tenang karena kita ada orang yang dipercaya ketika kita menghadapi masalah, sehingga nantinya dapat mengurangi beban yang sedang kita tanggung karena kita bisa bercerita kepada keluarga ataupun kepada teman kita. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan aktivitas yang kita sukai. Misalnya kita suka berkebun, menggambar, ataupun berenang, berolahraga. Nah, kita dapat melakukan aktivitas yang kita sukai sehingga nantinya ketika kita melakukan aktivitas yang kita sukai, kita dapat mengurangi stres ataupun kecemasan dalam pikiran kita karena kita dalam melakukan aktivitas kita, jadi kita lebih merasa senang ataupun tenang pemikirannya. Tidak terasa waktu kita sudah mau habis dan juga di sini sebelum Ibu mengakhiri materi yang Ibu sampaikan, di sini Ibu ingin bertanya. Di sini nanti ada pertanyaan yang perlu Anda jawab. Bisa saja dengan kirim kepada Ibu ataupun di kolom komentar yang ada di video ini. Yaitu yang pertama, apa pesan utama yang kamu peroleh dari video tentang kesehatan mental? Nah, yang kedua, hal baru apa yang kamu pelajari dari video tersebut? Yang ketiga, setelah menonton video tadi, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga kesehatan kamu? Terima kasih Ananda semua yang telah mengisi pertanyaan dari Ibu. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat.
Nah, terima kasih Ananda semua telah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.